Embaixador Indonesia ba Timor-Leste, Octodorinius Manik, hetang experiência neve positivo, não marca relação, amizade e cooperação forte entre povo rai rua, entre Indonesia e Timor-Leste durante mandato tinanghat. Embaixador Octodorinius Manik, hatou lia hirak neba jornalista sira, terça-feira ne, e a Embaixada Indonesia palpaço dele. Durante ia mandato tinanghat, halau missão di Timor-Leste, nyehetang apoio husin liderança nacional, inclui Presidente República, Primeiro-Ministro, Parlamento Nacional, líder religioso, inclui comunidade sira to ihan nível base. Tuirmai acompanha declaração completa husin Embaixador Octodorinius Manik. Kami sangat menikmati hidup 4 tahun 4 bulan bersama semua keluarga Timor Leste di sini. Sangat luar biasa, kebaikan dan dukungan semua pihak, mulai dari Bapak Presiden, Perdana Menteri, Parlemen, tokoh agama, dan semua gereja-gereja, Pak Kardinal. Saya mungkin nggak murut ya, tapi semua pihak, termasuk masyarakat, presiden munisipal, sampai ke masyarakat bawah yang senantiasa mendukung kami dengan hati yang tulus, dengan ketulusan hati mendukung kami selama 4 tahun 4 bulan. Ini luar biasa bagi kami, dan kami merasakan kami waktunya seperti 4 bulan ya, 4 tahun 40 lebih, karena kami menikmati setiap apa yang kami lakukan di sini nih, semua mendapat dukungan ke semua pihak, bukan hanya pemerintah, semua masyarakat ya, semua gereja, semua. Jadi itu yang berkat yang luar biasa bagi kami selama penugasan di sini, dan kami percaya Tuhan senantiasa memberkati Timor Leste. Selama 4 tahun kerjasama apa saja yang sudah dilakukan dengan pemerintah stakeholder? Pastinya dari awal kami di sini, kebetulan kami masuk di sini 2021 akhir November, dan itu pas setelah COVID. Ini masa transisi, tinggal ada sisa-sisa sedikit lagi COVID, dan kami bersyukur kami bisa mulai kegiatan. Dan awalnya pastinya connectivity, itulah pertama masuknya penerbangan. Kami berjuang untuk masukkan penerbangan, menghidupkan flight lagi dari Bali, Dili, itu Citylink pada saat itu sebelum ada Aerobili. Akhirnya ada Aerobili, dan bersamaan itu kami berjuang untuk menghidupkan kembali bebas visa 30 hari ya, dan itu berjalan. Ini proses awal-awal pertama kami ya, kami berjuang untuk menghidupkan kembali bebas visa 30 hari untuk kunjungan turis, dan juga dari situ kami membuka lagi connectivity, karena saya percaya connectivity ini penting. Kami mulai masuknya connectivity darat di Likupang, itu ada Damri, ada Babadok, ada satu lagi dari Jakarta. Jadi ada 3 bis, dan sampai sekarang sudah berjalan lancar, walaupun memang awalnya mungkin ada masalah, tapi bagi kami memang awal itu kita harus memulai. Kalau nggak memulai kita nggak pernah terjadi, dan itu sebenarnya nggak kita paksakan. Tapi saya tahu itu akan ada masalah, tapi dalam perjalanan kita evaluasi, sekarang sudah berjalan baik, walaupun pasti kita tetap monitor untuk dikembangkan selanjutnya. Jadi connectivity, nah tentunya setelah itu kami pengembangan ekonomi, karena connectivity nanti ada kaitan dengan ekonomi juga. Kerjasama ekonomi kita kuatkan, perdagangan dan hambatan-hambatan kita selesaikan secara bertahap, dan juga saya bersyukur kami sudah menyelesaikan bilateral investment treaty. Ini kan penting untuk proteksi investor yang akan ke sini, dan ini hanya menunggu tanda tangan. Kita mencari momen yang pas untuk tanda tangan, tapi sudah selesai, dan kami juga telah menyelesaikan banyak trade expo di sini juga, itu termasuk besar. Tahun 2024 atau 2025 itu besar Trade Expo, Dili International Trade Expo, dan baik kita bawa pengusaha Indonesia banyak juga, dan kami juga ada
terekspo di Indonesia. Bidang ekonomi kita terus kembangkan karena memang pilar ekonomi yang sangat luar biasa. Termasuk yang capaian kita sama-sama di sini adalah masuknya Timor Leste menjadi anggota ASEAN. Ya, masuknya anggota Timor Leste menjadi anggota ASEAN ini kan capaian terbesar, ini termasuk sejarah ya, sejarah Timor Leste dan kita juga. Dan kami di situ support Timor Leste menjadi ASEAN dalam banyak hal, termasuk capacity building untuk pelatihan-pelatihan di beberapa pejabat Timor Leste di magang di Indonesia, dan kami terus mengembangkan capacity building. Bagaimana dengan aspek pendidikan lain? Oh, pendidikan tentunya, maaf ya, karena ini lompat-lompat, karena pendidikan juga kami melakukan beasiswa selama masa saya itu sekitar 1.700 beasiswa yang kita berikan. Mungkin itu yang tercatat ya, di luar itu mungkin banyak, dan ini kan sangat variatif beasiswanya, dan ada beberapa tadi wartawan di sini juga media yang dapat beasiswa di Indonesia. Dan inilah bagi kita kan generasi, kita mempersiapkan generasi selanjutnya untuk Timor Leste, dan pastinya pendidikan adalah satu hal yang penting untuk kita lakukan. Tanpa pendidikan kita mungkin tidak bisa maju. Human Resource Development ini kan bagian daripada program pemerintah. Program apa yang terpending dan mungkin disisakan? Pending ya pastinya kami perbatasan masih dalam proses penyelesaian, tapi paling tidak kami sudah lakukan pertemuan pertama di Jogja bulan Desember kemarin, dan ini akan ada pertemuan kedua akan dilaksanakan di Singapura. Nah, ini minggu ketiga rencananya ada pertemuan perbatasan maritim di Singapura, Indonesia, Timor Leste. Oke, bagaimana dengan perencanaan kerjasama dengan Dewan Pers untuk memfasilitasi beasiswa untuk para jurnalis? Ya pastinya saya kemarin beberapa kali ketemu dengan Katoli juga, dan juga mungkin media tempat-tempat lain yang Kompas, yang media-media Indonesia juga selalu sebenarnya ada. Kami bisa coba lagi jajakin untuk pertemuan selanjutnya ya, dengan fasilitasi di Pusat Budaya Indonesia untuk pengembangan jurnalis. Nanti mungkin ada yang model short course 2 hari 3 hari. Nanti kami pasti itu juga perlu ya untuk mengupgrade kemampuan masing-masing dan sharing informasi. Mungkin bisa pengalaman di sana, pengalaman di Indonesia bisa di-share di sini. Pesan untuk para wartawan? Ya, pesan pada wartawan tentunya dengan kemajuan teknologi media sangat pesat saat ini. Nah, kita merasakan sendiri bagaimana sekarang kita membaca media itu udah nalarnya mesti tinggi, pengetahuannya tinggi. Ini benar atau tidak medianya yang disajikan? Makanannya ini benar nggak makanan dikasih ini? Makanan takutnya ada racun juga makanannya ini kan. Jadi kita pilih ini benar nggak? Jadi kita ini harus orang masyarakat pun harus cermat, dan media ini pun dengan kecepatan sangat luar biasa. Bisa hitungan detik orang udah masuk ke YouTube atau ke media Facebook ya. Nah, tapi media ini harusnya tidak ketinggalan. Mungkin bisa, makanya saya pikir upgrade kemampuan teman-teman, termasuk upgrade kemampuan untuk fotografi atau videografi dan laporan-laporan gitu cepat. Jadi ini perlu semua teman-teman media juga mengupgrade, dan kami tim KBRI nanti mencari apa yang kira-kira kebutuhan yang bisa di-upgrade untuk media ya. Nanti kita bisa diskusi kira-kira apa yang perlu di-upgrade. Mungkin bagaimana mengambil gambar atau angle-nya, dan pastinya isinya, kontennya juga harus kita upgrade ya. Orang bisa membuat menarik. Kadang-kadang kan ada media bikin kita penasaran karena judulnya bombastis itu ya. Padahal isinya tidak ada ya. Tapi kalau bisa seimbang ya. Jadi kita jangan mau terjebak dengan permainan-permainan medianya ya. Tapi kalau bisa kita profesional ya. Kedua sini yang terakhir. Reportagem Vai Magno, Televisão Timor Post.